Pria ini sangat jahat. Untuk menarik pelanggan, dia diam-diam menaburkan paku dan pecahan kaca di jalan. Tidak disangka setelah sehari, ternyata ada korban yang datang mencarinya untuk memperbaiki ban. Maka dia juga memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga. 5 sen saja. Satu lubang 5 sen. Ya, harga tetap. Di tempat lain semuanya 20 sen. Mengapa kamu begitu mahal? Kalau begitu pergi saja ke tempat lain untuk memperbaiki. Apakah kamu mau memperbaiki atau tidak? Kalau tidak mau memperbaiki, kembalikan uang saya. Saya harus mencari mobil lain untuk melanjutkan perjalanan. Baiklah, silakan diperbaiki. Setelah tindakannya terungkap oleh 3 sen, pria itu dipukul terbang oleh korban. Dalam beberapa waktu terakhir, karena semakin banyak orang bergabung dengan pencari puntung rokok, ditambah dengan penurunan harga puntung rokok yang signifikan, menyebabkan pasar terus merosot. Untuk mencari nafkah, Samo berjalan tanpa tujuan di jalan besar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menarik perhatian Samo. "Maaf, sepatu kulit Anda kotor. Silakan bersihkan sepatu kulit Anda." "Tidak mahal, hanya 1 sen per pasang. Ayo, bersihkan sekarang. Sekarang sepatu kulit Anda bersinar. Anda akan terlihat lebih bersinar. Hehe, bibirnya cukup manis. Hehe, terus bersihkan ya." Melihat orang lain menghasilkan 1 sen dalam beberapa menit, maka San Mao juga memikirkan jalan untuk menjadi kaya. Namun syaratnya adalah menemukan bahan untuk membuat kotak. Pada sore itu, San Mao sedang berjalan-jalan di tepi sungai, menemukan 2 papan kayu mengapung di sungai. Ini adalah bahan terbaik untuk membuat kotak sepatu. Konon, saat puisi ini ditulis, keberuntungan akan datang. Pada tahun 2024, Anda pasti akan sukses besar. Maka San Mao segera berlari ke dermaga. Setelah melepas pakaian, dia melompat ke sungai. Hampir saja disambar kapal yang lewat. "Hai, anak kecil, kamu tidak takut mati ya?" Setelah dia mengambil papan kayu, dia menyadari dia tidak bisa naik ke dermaga lagi. Jadi dia memutuskan untuk meminta bantuan pria di tepi pantai. Namun pria ini adalah orang yang rakus. Dia harus membagi 1 papan kayu dengan 3 bulu. Barulah dia mau membantu. Terpaksa, San Mao hanya bisa setuju. Tiba-tiba San Mao berjuang di air. Ternyata kakinya digigit oleh seekor ikan pari besar. Melihat situasi itu, pria di tepi pantai kembali berbuat curang. Dia diam-diam menyembunyikan pakaian San Mao. Ketika San Mao naik ke atas, menemukan bahwa pakaiannya hilang, maka pria itu segera berkata, jika San Mao bersedia memberikan ikan pari itu padanya, maka dia juga akan memberikan 1 pakaian kepada San Mao. Ketika dia meraih ikan pari itu, tanpa sengaja digigit oleh ikan itu. Dia menjerit kesakitan. Hahaha. Hahaha. Tuan, berikanlah pakaian saya kembali. Saya punya cara untuk membuat ikan pari segar. Berikan yang terbaik untukmu. Ternyata San Mao hanya menyentuh ekor ikan pari sedikit. Kura-kura langsung melepaskan mulutnya. Ketika pria itu ingin membawa pergi, San Mao segera mengeluarkan kura-kura untuk melindungi dirinya. Hari ini barang kecil ini dijual murah. Aku harus pergi duluan. Ketika pria itu pergi, San Mao juga menemukan seorang tukang kayu untuk membuat kotak sepatunya. Dan imbalannya adalah kura-kura itu. Ternyata kakek tukang kayu ini orang yang baik hati. Tidak hanya membantu San Mao membuat kotak, dia juga berbagi sup kura-kura dengan San Mao. Ketika San Mao mencicipi sup itu, dia merasa rasanya sangat manis. Maka dia mengangkat panci dan mulai minum. Tidak lama kemudian kotaknya selesai. Untuk mendukung usaha San Mao, kakek itu juga menyumbangkan sebuah kursi untuk San Mao. Keesokan harinya pagi-pagi, San Mao mulai membuka lapak. Namun meskipun berteriak sepanjang hari, tetap saja tidak ada pelanggan yang datang. Meskipun dia mengoleskan madu di mulutnya, tetapi wanita-wanita tetap tidak tergoda. Pada saat itu juga, seorang pria mendekati San Mao. Katanya memberi San Mao 1 yuan, meminta San Mao untuk menyebarkan paku dan kaca dari ember ke jalan. Tidak, saya tidak akan melakukan hal semacam ini. Kamu tidak suka uang kertas? Tentu saja suka, tapi saya tidak bisa menerimanya. Kamu tidak pernah mendengar pepatah keren sekarang, yang disebut saling menguntungkan? Oh, saling menguntungkan. Ya, misalnya, jika kamu membantu saya menyebarkan barang-barang ini di jalan, maka orang yang meminta saya untuk memperbaiki ban adalah, akan lebih banyak orang menunggu di sini, menunggu untuk naik mobil. Kesempatan untuk mengelap sepatumu akan lebih banyak. Bukankah ini saling menguntungkan? Tidak, saya tidak ingin saling menguntungkan. Setelah ditolak oleh San Mao, pria itu pergi dengan marah. Kemudian dia pergi ke jalan. Dia diam-diam menyebarkan paku di tengah jalan. Dan setelah San Mao berteriak dengan keras, akhirnya dia mendapat pelanggan pertamanya. Mengetahui harga, pria itu duduk. Ketika San Mao melihat sepatunya, langsung terkejut. Meskipun begitu, namun, Sam masih sangat rajin membersihkan sepatunya dengan hati-hati.
Sehingga dia juga mendapatkan uang pertamanya dalam hidup. Dan orang yang menebarkan paku payung di jalan juga mendapatkan bisnis. Namun dia malah menaikkan harga perbaikan ban. Biaya perbaikan satu lubang 5 sen. Ya, harga tetap. Di tempat lain semuanya 20 sen. Mengapa kamu begitu mahal? Hei, pergi saja ke tempat lain untuk memperbaiki. Apakah kamu akan memperbaiki atau tidak? Jika tidak diperbaiki, kembalikan uang saya. Untuk pelanggan. Pengemudi hanya bisa setuju. Nona, lap sepatu kulit ini. Jika kamu berjalan, duduklah dan lap sepatu kulitku. Supaya tidak perlu kembali untuk membersihkannya lagi. Kamu, Xiao Biesan, hari ini beruntung karena bersamaku. Sam. Namaku Mao. Jangan panggil saya Xiao Biesan. Haha, begitu kamu bilang. Baru saya sadari kamu masih punya 3 helai rambut di kepalamu. Adik, apakah kamu punya kapas? Ketika Sam pergi mengambil kapas, menemukan kotak penuh dengan paku. Maka San Mao memberikan paku kepada tukang becak. Tukang becak langsung menyadari. Dia marah dan berjalan menuju pria itu. Mengayunkan tinju besar ke arahnya. Langsung membuat pria itu terlempar. Kaca pecah berserakan di tanah. Kamu penipu yang kotor. Masih mau minta uang dariku? Kemudian tukang becak yang sebelumnya menjadi korban juga mendekat. Barang busuk. Jadi kamu yang melakukannya. Kaca pecah yang disebar di jalan. Ya, dia. Dia yang menyebarkan kaca pecah dan tanah. Biarkan saya memperbaikinya untuk Anda. Aku tidak butuh ganti rugi. Ubah sikapmu. Jangan main-main denganku. Aku masih. Sementara 3 rambut menghasilkan uang. Mengikuti alamat yang diberikan gadis itu sebelumnya. Saat gadis itu membuka pintu, San Mao langsung mengatakan bahwa dia datang untuk mengembalikan uang. Tapi hanya memiliki 1 koin. Sisa uangnya perlu menunggu beberapa hari. Dan gadis itu mengetahui, San Mao sekarang menjalankan bisnis menggosok sepatu. Maka dia diundang masuk ke dalam rumah. Kemudian mengeluarkan sejumlah sepatu kulit untuk dia menggosok. Agar memudahkan Samo menggosok sepatu. Gadis itu dengan tegas memakai sepatu di kakinya. Ketika Samo selesai menggosok semua sepatu, gadis itu mengatakan bahwa uang 1 yuan yang dipinjamkan kepadanya sudah terbayar. Saat mengantarkan Samo pergi, suara tua terdengar. Siapa anak itu tadi? Yang menggosok sepatu. Menggosok sepatu bukan urusanmu. Bagaimana kamu bisa sembarangan meminta orang untuk menggosok? Nenek itu tidak mau menerima uang dariku. Aku harus lebih berhati-hati dalam menerima uang. Tidak ada apapun di dunia ini tanpa mengeluarkan uang. Dia adalah temanku. Dia anak yang baik. Bagaimana kamu bisa berteman dengan orang yang menggosok sepatu? Kamu adalah pembantu. Kamu tidak boleh lagi berteman dengan orang yang menggosok sepatu. Mendengar kata-kata itu, Samo hanya bisa pergi dengan kekecewaan.